Selamat hari Minggu teman-teman. Siapa hari ini antusias buat memuji dan menyembah nama Tuhan? Sebelum kita memulai ibadah kita kali ini, mari kita satu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sebentar kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kali ini kita bakal nyanyiin lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. 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 Yuk teman-teman, kita sama-sama cari posisi terbaik kita untuk menyembah Tuhan. Fokuskan hati sama pikiran kita sama Tuhan, karena kita mau menyembah Tuhan.
Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang dibawakan oleh Kakak Pembina Tuhan. Kau berkati Tuhan Kakak Pembina yang membawakan firman Tuhan, supaya Tuhan dia dapat menyampaikan Tuhan firman-Mu Tuhan, memberikan Tuhan kebenaran-kebenaran atau mujizat-mujizat tentang-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Kakak Pembina yang akan membagikan firman pada hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Hai adik-adik, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Dan kakak percaya kalau kalian udah nonton nih video-video minggu lalu. Dan hari ini kita mau ingat nih apa sih tema-tema minggu lalu? Ya, dari minggu pertama yaitu Allah pencipta dan penguasa tunggal. Yang kedua, Allah juru selamatku. Yang ketiga, Allah Bapa kita. Dan yang minggu keempat adalah Allah adalah terang. Nah, sekarang kita mau dengerin tema yang baru, yaitu Allah tempat perlindungan dan kekuatan. Oke, sebelum kita lanjut nih, kita mau dengerin kakak kita untuk bacain Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Ini dia. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut. Ayat 4, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Selah. Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat 6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Ayat 8, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Ayat 10, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Nah, kan kita udah denger nih kakak-kakaknya. Teman-teman kita baca Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Nah, di sini dibilang bahwa untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya Selah. Nah, sama kayak lagu. Kalian tahu lagu ini? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Nah, sama kayak lagu itu. Di situ dibilang bahwa sekalipun gunung-gunung beranjak, sekalipun bumi berubah, tapi kasih setia Tuhan gak bakal berubah. Kekuatan Tuhan bagi kita selalu ada. Tempat perlindungan kita yaitu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Kakak mau kasih tahu kalau misalkan Tuhan Yesus bakal selalu menyertai kita, menjaga kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan dari dulu dia udah jaga kita loh. Percaya nggak? Percaya, aku juga percaya, kakak juga percaya kalau Tuhan akan selalu menyertai kita. Nih buktinya ada di Mazmur 121 ayat 4. Kita ajak teman kita baca yuk. Mazmur 121 ayat 4. Sesungguhnya ia tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Nah, kita kan udah dengar Mazmur 121 ayat 4. Nah, kalau secara keseluruhan dari 1 sampai 8 itu dikasih tahu kalau misalkan Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menaungi kita, Tuhan akan selalu menjaga kita dari segala celaka. Dia akan menjaga kita keluar masuk kita, dari kita tidur sampai kita tidur lagi, dari kita sekolah sampai kita pulang ke rumah, sampai selama-lamanya Tuhan akan selalu menjaga kita. Dia akan selalu menjaga
melindungi, dan akan selalu memberikan kekuatan bagi kita. Siapa yang percaya? Aku juga percaya. Kita mau sama-sama percaya. Oke? Kakak mau kasih contoh satu tokoh Alkitab yang dia selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika ada peraturan untuk menyembah raja, dia gak takut loh. Dia selalu menyembah Tuhan. Dia selalu berdoa sama Tuhan. Siapakah dia? Iya, Daniel. Daniel tahu ceritanya teman-teman? Iya, di sini dia ceritanya, dia itu adalah seorang yang baik hati, setia dan rajin berdoa. Namun, ketika dia diangkat oleh Raja Darius sebagai pejabat tinggi, ada pejabat-pejabat tinggi lain yang iri hati, yang tidak suka sama dia. Akhirnya, pejabat tinggi yang lain membuat peraturan, membujuk Darius untuk membentuk suatu peraturan untuk menyembah raja. Dan tahu nggak teman-teman, kalau misalkan ada yang tidak menyembah raja, dia akan dihukum. Tapi, tahu nggak Daniel melakukan apa? Daniel tetap untuk menyembah Tuhan. Daniel tetap berdoa sama Tuhan. Daniel percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dia. Nah, selanjutnya dia diapain kak? Nah, dia akhirnya dimasukin ke gua singa. Tapi dalam gua singa, apakah dia takut? Tidak. Dia percaya dan tidak khawatir. Karena Tuhan akan selalu menjaga dia. Dia percaya bahwa dia akan dilindungi, akan dijaga oleh Tuhan. Setelah pagi hari, Raja Darius melihat dan dia dengan tercengang melihat Daniel masih hidup. Dan akhirnya dia mengeluarkan Daniel dari gua singa. Dan dia akhirnya menjadi pejabat tinggi yang diagungkan. Nah, kita mau belajar dari sifatnya Daniel yang selalu percaya, berdoa, tidak khawatir bahwa Tuhan akan selalu menyertai dia, bahwa Tuhan akan selalu menjaga dia. Nah, sama hari ini kita mau belajar tentang respon hati kita tentang segala masalah, seperti saat kita ulangan, saat kita kesulitan belajar, saat kita di rumah aja nih, apa sih yang harus kita lakukan? Respon hati kita yang pertama adalah jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan akan selalu melindungi kita dari segala masalah. Dia akan selalu menjaga kita, teman-teman. Yang kedua adalah berdoa dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sejati. Bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang selalu melindungi kita, yang tempat teraman bagi kita. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kakak mau cerita nih tentang kesaksian hidup kakak. Jadi kakak ini kan udah lulus SMA. Sekarang kakak mau ujian seleksi perguruan tinggi nih. Nah, selama awal kelas 12 itu kakak sebenarnya udah mikirin gimana sih nanti masa depan kakak, udah atur nih rencananya. Tapi ternyata ada satu dan lain hal yang harus, ternyata harus begini gitu kan. Sampai akhirnya kakak bergumul, kakak memiliki pergumulan bahwa ya kalau kayak gini gimana, masa depan aku gimana, masa depan kuliah aku gimana gitu kan. Aku udah mikirin kayak gitu, sampai akhirnya aku ngandalin kekuatan aku sendiri, sampai akhirnya aku capek, sampai akhirnya aku ribet sendiri gitu kan. Aku mikirin, aku khawatir, aku nggak tahu apa yang harus aku perbuat, sampai akhirnya aku ya udah, aku berserah sama Tuhan dan aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, apapun rencanamu, ya sudah, itu yang akan terjadi dan itu yang akan menjadi kehendak-Mu saja gitu kan. Dan ketika aku percaya, banyak hal-hal yang akhirnya damai sejahtera datang ke aku gitu kan. Terus akhirnya aku juga yang percaya bahwa Tuhan tuh gak bakalan pernah ngasih kita tuh rencana-rencana yang jahat gitu kan. Dibilang di Yeremia gitu kan. Nah, aku percaya bahwa di situ tuh gak bakalan ada gitu kan rencana yang jahat buat anaknya. Nah, di sini aku juga belajar percaya bahwa setiap rencana Tuhan itu baik, teman-teman. Dan saat aku mengalami itu, akhirnya aku puji Tuhan mengalami dengan rencana Tuhan juga. Nah, nanti juga mau ujian, semoga aku juga
terlalu berharap dengan asli hasilnya. Bukan gak berharap, tapi aku mau menikmati prosesnya dulu, mau menikmati Tuhan gitu kan. Apapun nanti hasilnya, itu adalah yang terbaik buat aku. Dan aku juga mau kasih tahu ada satu ayat yang sangat aku suka dan itu jadi pedoman aku, yaitu di Filipi 4 ayat 6. Ini dia, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini aku belajar bahwa di sini dibilang jangan kamu khawatir, tapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan aja sama Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi hari ini kita belajar bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan pada kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu menyertai kita dalam segala hal, dalam segala waktu, dalam segala masalah. Tapi tergantung hati kita. Kita percaya atau kita malah mengeluh. Kita mau belajar percaya dan mengerti tentang rencana Tuhan ya. Ini dia ayat hafalannya. Ting. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jangan lupa dihafalin ya teman-teman. Ini ayat Alkitab yang sangat bagus supaya hari-hari kita berjalan bersama Tuhan itu selalu senang, selalu bahagia karena Tuhan selalu memberikan kekuatan sama kita. Oke, sebelum kita mengakhirinya, kita mau bersatu dalam doa yuk. Tuhan yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di hati kami dan kami dapat belajar bahwa Kau akan selalu menjaga kami, selalu melindungi kami dari segala masalah. Biarlah kami belajar percaya dan mengerti maksud-Mu Tuhan. Biar hari ini Engkau yang terus tuntun kami Tuhan dalam rumah aja, dalam kegiatan sekolah kami yang ada di rumah aja. Biar hari-hari kami terus senang di dalam-Mu Tuhan. Dan biar kami terus diproses oleh firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Oke, selamat hari Minggu.